kami dari kelompok 4. Nama saya Apipa Anindita Betty Janati. Nama saya Heran Wisnawati. Nama saya Alpina Rahman Yakin. Nama saya Karnis Bea Pertiwi. Nama saya Saskia Sintandini. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang unsur kebahasaan teks anekdot. Oke. Yaitu yang pertama, Kalimat retoris. Yang kedua, majas sindiran. Yang ketiga, kata kerja material atau aksi. Yang keempat, konjungsi hubungan waktu atau temporal. yang kelima adalah kalimat langsung. Kita akan bahas yang pertama. Unsur kebahasaan yang pertama adalah kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kata tanya yang tidak menggunakan jawaban. Biasanya digunakan untuk sindiran atau penegasan. Tujuannya untuk menyindir, bukan menanyakan dengan sungguh-sungguh. Cirinya diakhiri dengan tanda tanya, tetapi maksudnya bukan benar-benar untuk bertanya. Contohnya, kamu mau sekolah atau jadi patung di kasur? Yang kedua, yaitu majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang dipergunakan untuk mengkritik, menyindir, dan menegur seseorang secara halus agar tidak menyinggung secara langsung. Ada juga fungsinya dari majas sindiran, yaitu yang pertama, menyampaikan kritik atau teguran secara tidak langsung. Yang kedua, memberikan efek atau penghibur dalam karya sastra. Yang ketiga, menyadarkan orang lain tanpa menyinggung secara frontal. Yang keempat, memerintah bahasa agar lebih menarik dan ekspresif. Ciri-ciri majas sindiran yaitu mengandung kritikan atau celaan halus, menggunakan kata-kata kiasan atau perbandingan, dan terkadang digunakan dalam teks anekdot, cerpen, atau pidato. Nada bicara cenderung menyindir, bukan marah atau memuji. Jenisnya ada 3, yaitu majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Yang pertama, majas ironi adalah sindiran halus dengan mengatakan hal yang berlawanan dari kenyataan, sedangkan majas sinisme, sindiran yang lebih keras atau langsung namun masih sopan. Yang ketiga, majas sarkasme, yaitu sindiran yang kasar dan menyakitkan, biasanya disampaikan dengan emosi. Contoh-contohnya berikut ini. Majas ironi, contohnya, rajin sekali kamu sampai tugas saja tak pernah disentuh, menyindir seseorang yang malas. Sedangkan contoh majas sinisme, yaitu kamu memang pandai bicara, sayang tak ada tindakan nyata, menyindir orang yang hanya banyak bicara. Sedangkan majas sarkasme, yaitu contohnya, dasar pemalas, kerja sedikit saja sudah mengeluh, termasuk sindiran kasar terhadap orang malas. Yang ketiga adalah kata kerja material atau aksi. Kata kerja material atau aksi adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan nyata yang dilakukan oleh tokoh dalam teks anekdot. Kata kerja ini menunjukkan adanya gerak, aktivitas, atau perbuatan fisik yang bisa dilihat secara langsung sehingga membantu pembaca membayangkan situasi yang terjadi. Fungsinya adalah memberikan kesan hidup dan dinamis pada cerita, serta memperjelas peristiwa atau konflik yang dialami tokoh. Ciri-cirinya adalah yang pertama, menunjukkan tindakan nyata. Yang kedua, dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, menunjukkan perbuatan atau reaksi tokoh. Yang keempat, terjadi berurutan dalam waktu. Contohnya adalah berteriak, berguling, bangun, menghela, dan menyesali. Contoh dalam kalimatnya adalah, siswa itu menunduk malu setelah gurunya menegurnya di depan kelas. Yang keempat adalah konjungsi hubungan waktu atau temporal. Konjungsi hubungan waktu atau temporal adalah kata penghubung yang menyatakan urutan waktu atau hubungan kronologis antara dua peristiwa. Ciri-cirinya menunjukkan kapan sesuatu terjadi, dan contoh kalimatnya, Raka selalu bangun tepat waktu. Fungsinya adalah untuk menyusun cerita agar runtut dan memudahkan pembaca mengikuti alur waktu kejadian dalam anekdot. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, mula-mula, dan akhirnya. Kalimat langsung adalah unsur kebahasaan terakhir dalam teks anekdot. Kalimat ini digunakan untuk mengutip secara langsung ucapan tokoh dalam teks agar cerita terasa lebih hidup, lucu, dan menarik. Fungsi kalimat langsung dalam anekdot adalah menunjukkan dialog atau ucapan tokoh. Yang kedua, membentuk cerita lebih hidup dan lucu. Yang ketiga, menunjukkan emosi dan nada bicara tokoh.
Ciri-ciri kalimat langsung yaitu menggunakan tanda petik 2 untuk menandai ucapan langsung dari tokoh. Yang kedua adalah ucapan tokoh ditulis persis seperti yang diucapkan, tidak boleh diubah atau disingkat. Biasanya didahului tanda koma dan diikuti kata kerja ujaran seperti kata tanya, jawab, seru, atau ujar. Yang keempat yaitu huruf pertama di dalam tanda petik menggunakan huruf kapital. Contoh kalimat langsung dalam teks anekdot yaitu pagi itu ibu berteriak dari dapur, "Rian, ayo bangun, sudah jam 6." Rian menjawab dari dalam selimut, "Bu, aku bangun kok, tapi mataku aja yang belum sadar." Ibu hanya bisa geleng-geleng kepala sambil berkata, "Dasar kalau sekolah pasti buru-buru baru bangun." Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Oh, udah dimulai video? Belum? Udah? Itu tadi ada yang ginian nggak? Nggak tahu. Kasih inan kikian. Oh ya guys, Abi Pak jangan dibuat kor. Perkenalkan kami dari kamu belah dia di. Aku kira mana? Tuh kan kayak di meja. Oh kan cepet mulai. Dulu, assalamualaikum dulu. Oh Bipa jahil. Tinggal. Kalian dulu. Sudah yang pilih. Selamat sudah naikkan ibadah puasa. Segala mikir. Ramadan ya Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aling orang dicengkek satu-satu. Aling orang ini aling. Wow. Ya Allah. Nah, gua tak kayak gini ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sabar banget. Ini. Ayo di video. Iya tuh iya. Assalamualaikum. Iya tuh. Kapan beresnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ini presentasikan. Benar. Kenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 10. Tapi Pak, Siapa itu? Ya tulis. Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Binti Janati. Astagfirullah. Janati. Nama saya Hairan Wisnawati. Nama saya Alvina. Gitu dah. Wisnawati. Nama saya Alvina Ramaniati. Nama saya Karunis Dwi Aiman Dewi. Nama saya. Kita hasil diskusi kami. Alvina Ramaniati. Nama saya yaitu satu apa? Satu ini. Oh. Pesawat? Mana pesawat? Pesawat bambu itu mah. Jajang kan ada makhluk di tas. Gagal Yang pertama. Retoris.
lagi. Ih, secara langsung lah malah dibaca 2 kali. Ih, nya. Terakhir. Ya Allah. Yang ke-11. Oh iya, ke-11.